Assalamualaikum. Hai adik-adik, jumpa lagi di channel Coffee Bercerita. Cerita Coffee kali ini tentang asal mula Lomba 17 Agustus. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan tekan tanda lonceng sebelum melanjutkan ceritanya. Tahukah kamu bahwa Lomba 17 Agustus yang diselenggarakan dari tahun ke tahun sebenarnya memiliki makna dan asal-usul yang menarik? Apa saja ya kira-kira? Lomba Enggrang. Meski belum pernah melihat atau bermain enggrang secara langsung, kamu pasti tahu permainan dari bambu yang satu ini, bukan? Lomba Enggrang adalah salah satu tradisi Lomba 17 Agustus yang sangat digemari karena sensasi uniknya saat menaiki pijakan yang tinggi dan harus mencapai garis finish dengan cepat. Di balik permainannya yang menyenangkan, ternyata pada awalnya enggrang diciptakan untuk mengejek kolonialisme Belanda yang terkenal dengan tubuhnya yang jangkung. Orang Indonesia pun menggunakan enggrang agar terlihat tinggi seperti orang Belanda. Terlepas dari asal-usulnya, permainan ini mengajarkan kamu untuk selalu memiliki kepercayaan pada diri sendiri. Karena apabila kamu melangkah dengan ragu-ragu, maka kamu akan terjatuh. Sama halnya dengan hidupmu. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri di setiap langkah. Jangan biarkan keraguan membuatmu menyesal dalam hidup ya. Selanjutnya lomba balap karung. Lomba balap karung adalah salah satu lomba 17 Agustus yang paling kamu tunggu-tunggu. Seru rasanya melihat orang melompat-lompat dengan karung goni untuk mencapai garis finish, bukan? Kemeriahan lomba balap karung ternyata terinspirasi dari kehidupan rakyat Indonesia ketika di zaman penjajahan Jepang. Dahulu, karena keadaan ekonomi yang buruk, rakyat Indonesia biasa menggunakan karung goni kemana-mana. Untungnya, dengan semakin majunya bangsa ini, sekarang karung goni malah dibuat menjadi beragam keterampilan yang menarik, seperti tas ransel dan pouch cantik yang bisa digunakan untuk kerja ataupun kuliah. Karung goni pun kini menjadi simbol kebanggaan Indonesia yang sudah merdeka. Lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk sudah menjadi tradisi yang mendarah daging untuk diadakan setiap tanggal 17 Agustus. Kamu pasti pernah merasakan betapa susahnya menangkap dan menggigit kerupuk dalam lomba yang digelar di sekolah atau di lingkungan rumahmu. Tradisi lomba makan kerupuk berasal dari keadaan rakyat Indonesia yang masih belum memiliki kemampuan ekonomi yang baik setelah zaman penjajahan. Keadaan tersebut membuat kerupuk menjadi bagian dari lauk pauk yang menjadi simbol pangan. Tentunya kini dengan kondisi perekonomian yang makin maju, kerupuk beralih fungsi menjadi makanan pelengkap. Lomba tarik tambang. Lomba 17 Agustus tentu belum lengkap tanpa kehadiran lomba tarik tambang. Lomba yang melibatkan dua tim yang saling menarik tali tambang hingga salah satu tim melanggar garis batas. Ini gak cuma butuh tenaga yang besar, namun juga membutuhkan teamwork yang baik. Sejak dulu, lomba tarik tambang mengajarkan rakyat Indonesia tentang pentingnya kebersamaan dan persatuan Indonesia. Istilahnya, bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Setiap tim ditantang untuk menyatukan tenaga dan pikiran, serta memberikan yang terbaik agar timnya bisa menang. Soalnya, kalau ada satu anggota saja yang menyerah, maka bisa dipastikan tim tersebut akan kewalahan untuk menarik tali tambang yang berat. Yang terakhir, lomba panjat pinang. Lomba panjat pinang sering dijadikan sebagai acara puncak untuk menutup rangkaian lomba 17 Agustus. Cara bermainnya yang menarik dan memerlukan kelincahan serta kerjasama antar para peserta, membuatnya menjadi sebuah lomba spektakuler yang pas untuk mengakhiri kemeriahan perayaan kemerdekaan. Pada awalnya, lomba panjat pinang diadakan para pejabat Belanda ketika mereka mengadakan acara kawinan atau hajatan. Mereka menaruh hadiah-hadiah di atas pohon pinang dan memperlombakan rakyat Indonesia agar bisa menjadi atraksi yang menarik dan mengundang tawa dari para undangan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, tentu panjat
Panjat Pinang bukan lagi dilihat sebagai perlombaan yang menghina rakyat Indonesia, melainkan permainan rakyat yang seru untuk menguji kreativitas dan kerjasama. Nah adik-adik, demikianlah cerita Kofi kali ini. Hayo, siapa yang pernah ikutan lomba yang diceritakan tadi? Menang atau kalah bukan jadi suatu masalah. Yang terpenting kita turut merayakan kemeriahan hari kemerdekaan bangsa kita yang kita cintai. Sampai jumpa.